Oke, selamat malam Sobat Suar dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kurang apapun. Jadi pada kesempatan kali ini kami mencoba sesuatu yang baru ya, dengan suasana yang berbeda. Kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang menarik untuk dibahas ya. Bahas dalam artian kita diskusi, bisa nanti teman-teman bisa di kolom komentar. Kembali lagi bersama saya, Badut, di Suar Merah. Kami home base-nya itu di Lombok ya. Kami berada di Lombok dengan keindahannya, dengan segala macam isinya pulau yang sangat indah ini. Dan saya yakin masing-masing daerah itu pasti punya kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda. Nah, khususnya di Lombok ini. Jadi di sini kita sudah mengutip beberapa artikel mengenai pembahasan kita nanti. Jadi Lombok itu dikenal dengan Pulau Seribu Masjid yang dikarenakan setiap daerah atau setiap tempat itu masjidnya banyak banget. Jadi mayoritas di pulau ini adalah sukunya suku Sasak. Suku Sasak, termasuk dalam ras tipe Melayu, yang konon, telah tinggal di Lombok selama 2000 tahun yang lalu, dan diperkirakan telah menduduki daerah pesisir pantai, sejak 4000 tahun yang lalu. Suku Sasak yang sejatinya kaya dengan adat istiadat, terus kebudayaan, local pride lah gitu. Jadi mengutip dari beberapa artikel itu, di sini masih sangat kental dengan salah satu kebudayaan atau adat istiadat tentang penghormatan dengan alam, terus pantangan waktu, hingga legenda. Teman-teman pasti tahu, di Lombok itu kan yang terkenal dengan salah satunya itu Gunung Rinjani, yang konon katanya ada Dewi Anjani di sana. Begitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah banyak tahu tentang Lombok bisa tambahkan mungkin di kolom komentar apa yang terlewat ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu urban legend yang ada di Lombok, yaitu tentang Sela. Nah, mungkin teman-teman yang berasal dari Lombok mungkin sudah familiar dengan kata-kata itu. Atau mungkin yang di luar Lombok belum familiar, kita bahas ya. Pengertian Sela itu adalah salah satu urban legend, sesosok gitu, sesosok manusia yang bisa berubah wujud, entah itu menjadi seekor anjing atau seekor monyet, seekor ular. Jadi bisa dibilang bersekutu dengan jin. Nah, ini salah satu dari artikelnya e-library Unicom, perancangan informasi Sela melalui media augmented reality oleh Reza Aditya. Sela berasal dari kata salak, bahasa Lombok yang artinya salah. Karena ilmu Sela termasuk ilmu syirik kalau di kepercayaan Muslim ya. Ada juga sebagian yang menyebutnya dengan tusela. Ini sangat berlawanan dengan ajaran agama, kaidah-kaidah agama. Karena salah satunya dia bersekutu dengan bangsa jin. Jadi itu jelas mungkin salah ya. Ya bukan mungkin ya, memang jelas salah. Apaan dia dekat jarak maghrib nabi terbuka cahaya. Buat telangan apa aja syaratnya gitu tunggal itu. Dia memiliki perjanjian atau sesuatu ikatan dengan jin itu, makanya itu adalah sesat. Oknum-oknum yang ada di sini itu menggunakan ilmu ini untuk menunjukkan kekuatan dengan musuh sebagai perisai diri saat terjadi peperangan. Contoh misalnya ada ribut-ribut apa segala macam, dia punya defense buat dirinya sendiri dengan menggunakan ilmu itu. Namun ilmu ini juga punya dampak. Dampaknya itu adalah dia akan nggak jelas itu loh, berubah wujudnya seperti apa. Dia bisa linglung dengan kesehariannya dia, begitu, seperti itu. Kemudian
Dia memiliki kekuatan untuk terbang, merayap, dan berubah bentuk menjadi hewan. Misalnya anjing, babi, dan apapun yang si punya ilmu ini inginkan. Kemudian mengutip dari artikel yang lain, pada tahun 2020 ada sebuah berita yang dimuat oleh detik.com tentang mitos Sela yang membuat seekor anjing dikubur hidup-hidup gara-gara disangka sebagai jelmaan anak SMP yang mempraktekkan Sela. What? Jadi masih menjadi berita yang simpang siur ya untuk pembuktiannya seperti apa. Jadi memunculkan praduga tak bersalah lah sepertinya. Karena susah juga untuk membuktikan bagaimana orang itu bisa dikatakan sebagai Sela. Nah, jadi begitu. Menyambung tentang urban legend atau mitos Sela ini, ada salah satu film itu yang berlokasi syuting itu di Lombok Timur dia. Lombok Timur ya? Di Lombok Timur itu berjudul Seher. A man who wants to take revenge on the woman he loves. He did everything he could to conquer her. The vengeance of Seher. Yang tabrakan karena tidak ya di nebungki nana terpergi Timbang nak kanca dengan lain, adekan sekali-kali tidak mau. sayarana Tapi katur salbi halailah. Anta mama ndak kemek sedah harga diri me. Coba me indeng ya. Ngumbe si ngajinin anta si ina me. Sunja dengan ngani anta oh. Bacanya Seher apa Seher? Seher ya? Nah, itu Seher menyambung dari penjelasan tadi itu. Mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih dalam atau penasaran dengan hal-hal tersebut, mungkin bisa tonton film itu. Film itu menampilkan ritual-ritual ilmu hitam yang berhubungan dengan Sela. Nah, jadi ada kaitannya di sana. Dia juga syutingnya di sana ya, di Lombok Timur ya? Lombok Timur. Mungkin setelah kalian melihat film atau menonton film tersebut, mungkin ada gambaran nih tentang bagaimana cara ilmu itu bekerja. Nah, ini ada beberapa artikel lagi nih. Mengutip dari perancangan informasi Sela melalui media augmented reality oleh Reza Aditya tersebut, dia juga mendapatkan ilmu itu melalui berguru. Nah, selain dari itu, sebenarnya ilmu ini juga bisa didapatkan karena faktor keturunan. Mayoritas pemilik ilmu Sela untuk keturunannya adalah wanita. Tapi menurut artikel ini seperti itu. Melalui keturunan kebanyakan yang wanita. Nah, ilmu sihir ini dilakukan dengan menggunakan darah haid yang ditulis di tangan sebelah kiri. Mungkin ada mantra-mantra yang dibacakan ya. Ada juga yang mungkin melakukan ritual-ritual melalui bacaan-bacaan. Kita juga tidak bisa tampilkan ya, takutnya nanti banyak yang banyak yang coba-coba. Jangan sekali-sekali. Untuk dia berubah wujud itu ya, berubah wujud ini masih dari menurut artikel ini, dia harus menyiapkan air di batok kelapa, berisi bunga-bunga, apa segala macam yang sekali lagi dibacakan mantra-mantra. Nah, setelah itu dia akan mandi dengan air tersebut. Setelah itu dia kembali menjadi manusia seperti biasa. Dia berubah wujud ya, dia berubah wujudnya melalui itu ya. Kadang ada juga isunya itu kalau misal dia pas waktunya atau dia ketahuan itu wujudnya itu bisa nggak kembali. Berarti memang harus ada ritual khusus untuk mengembalikan wujudnya dia ya. Jadi harus tersembunyi. Kalau misalnya ketahuan misalnya atau mantranya kurang, misalnya bisa nggak karuan bentuknya, bisa setengah binatang, bisa setengah manusia. Oh, mitosnya seperti itu ya. Dia memang harus ini diritualkan untuk kembali seperti semula. Kemudian kita masuk ke bagian jenis-jenis ya. Jenis-jenis Sela itu ada beberapa. Di sini disebutkan Sela bunga atau Sela kapas sering berkelahi dengan sesama Sela. Oh, ini temperamen kayaknya dia. Dia sering bersinggungan. Kemudian ada Sela bangke atau bangkai. Nah, ini adalah salah satu jenis Sela yang memakan bangkai atau meminum air bekas habis orang mandiin mayat itulah. Nah, itu yang diminum, itu yang dijilat-jilat. Kemudian ada Sela mopol, wujudnya hanya berkepala dan usus. Oh, berarti ini mirip kuyang ya kalau yang di mana namanya? Di Kalimantan ya. Kalimantan ya. Kemudian ada namanya Sela beruang. Sela beruang itu dia memiliki ilmu untuk bisa menyantet orang, atau mengirimkan kutu beruang gitu ya. Kutu beruang ya namanya ya, kutu beruang namanya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau pernah dengar. Ada namanya Sela ate.
Sela ada nih sifatnya sela yang tidak bisa menerima kesalahan orang lain sedikit pun. Jadi dia kayak pendendam gitu ya, pendendam. Terus dia kalau dia sakit hati dia bisa mengirimkan ilmu santet kepada orang yang tidak disukainya. Ya itu beberapa jenis sela mitosnya. Kemudian bagaimana sih cara menghindari atau menangkal menangkal. Di sini ada beberapa mungkin disebutkan. Ini orang-orang atau oknum-oknum yang memiliki ilmu sela ini, dia bisa berbaur di lingkungan masyarakat itu secara normal aja. Jadi dia tidak melakukan tindakan atau gerak-gerik mencurigakan. Jadi seperti biasa aja di siang hari dia bergaul, dia sosialisasi dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan kawan-kawan. Mungkin malamnya dia berbeda. Kemudian masyarakat Lombok itu sering menggunakan jimat, penangkalnya itu menggunakan jahe, bawang putih, merica bolong, dan peniti dibungkus. Nah itu berdasarkan mungkin orang-orang tua zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang mungkin masih ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang jika melihat sela itu dilawan dengan cara telanjang. What? Nah ini saya kurang paham ya konteksnya seperti apa. Atau bisa juga memakai kayu Sulaiman. Ini dia bentuk kayu Sulaimannya. Bentuk daunnya kayu Sulaiman ini daun jadi batak. Daun kayu Sulaiman ini sama seperti keris. Nanti semakin tumbuh daunnya ini maka akan gininya menjadi batang. Nah itu kayu Sulaiman itu kayak tongkat itu mungkin ya, tongkat Sulaiman itu ya. Ini salah satunya juga yaitu dengan pohon kelor yang bercabang. Jadi itu konon katanya mampu menangkal hal-hal yang tidak baik dari sela ini. Jadi makanya mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu, mungkin familiar dengan pohon kelor ya. Pohon kelor itu dinilai bisa menetralisir hal-hal supranatural yang bersifat buruk. Misalnya memakai daun kelor nih, atau ranting kelor, nah, itu diikat dengan kain putih, terus dilempar melewati rumah sela yang dicurigai sambil menahan napas dan membaca doa. Menurut keyakinan. Nah, itu adalah tips-tips mungkin tips and trick ya untuk menghindari serangan atau menghindari agar tidak terkena dampak dari serangan sela tersebut. Jadi gitu guys, sedikit informasi urban legend atau mitos yang ada di Pulau Lombok ini. Mungkin menjadi perdebatan ya, mungkin ada yang masih percaya atau yang tidak. Itu kita kembalikan masing-masing ke para penonton, para sobat SWA. Karena intinya masing-masing di daerah kan pasti punya budaya dan adat istiadat masing-masing. Jadi intinya saling respect lah, saling menghormati, apa yang baik-baiknya bisa diambil, mungkin apa hal-hal yang buruk atau yang jelek ya dijauhi seperti itu. Sehingga sampai sekarang itu masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Ada yang di bagiannya yang percaya, ada yang tidak, ada yang skeptis, ada yang biasa aja. Nah itu kita kembalikan ke teman-teman masing-masing. Kita hanya menyampaikan dari POV, dari artikel-artikel yang kita riset ya, kita kumpulkan. Jadi demikian guys, segitu aja. Jika kalian suka sama video ini, tolong like, subscribe, bunyikan lonceng. Oke? What? See you next video. Bye-bye.